Ya, saya nggak tahu deh yang keberapa kali saya di tempat ini, tapi saya ya sukacita boleh berjumpa dengan saudara. Ya, mari kita buka dulu Alkitab kita, Mazmur pasal 90. Hari ini kita akan belajar realita dalam kehidupan, kenyataan dalam kehidupan yang tidak bisa kita hindari atau yang tidak bisa kita lari darinya, tetapi harus kita hadapi dan harus kita terima. Mazmur pasal 90. Saya mulai baca ayat yang pertama, ya, saudara dengar nanti dan saudara boleh ikuti. Mazmur pasal 90, demikian bunyi firman Tuhan, saya mulai baca ya. Doa Musa, abdi Allah Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara nanti boleh lanjutkan baca sampai ayat yang ke-17. Saya ulangi, hari ini judulnya atau tema untuk kita renungkan adalah realita kehidupan. Ya, realita kehidupan yang tidak bisa kita lari darinya, yang tidak bisa kita menyingkir, tetapi harus kita jalani, harus kita hadapi, dan harus kita lalui. Nah, saudaraku yang kasih, kalau kita baca tadi dalam pembacaan firman Tuhan ini, sesungguhnya kitab Mazmur yang kita baca ini tidak bertujuan untuk menakut-nakutin kita. Nanti kalau kita renungkan baik-baik tadi kan masa umur kami dan lain sebagainya. Saya ulangi, bukan mau menakut-nakuti saudara dan saya, tapi tujuan dari pemazmur ini adalah mau mengajak kita supaya kita semakin dekat, melekat dengan Tuhan. Ketika kita menyadari realita hidup, kenyataan hidup, maka saya percaya kita akan semakin melekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Nah, poin yang pertama, realita hidup apakah yang mungkin harus kita sadari dan tidak bisa kita menyingkir darinya atau tidak bisa lari darinya. Kalau kita baca dalam ayat yang pertama sampai yang ketiga, ya, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Poin yang pertama, realita yang pertama, sesungguhnya manusia tidak bisa lari dari Tuhan. Mungkin sangat sederhana sekali, tetapi ini realita yang harus kita sadari. Seringkali kita sombongnya, nanti kita akan lihat ayatnya bahwa kesombongan terbesar itu adalah ketika kita tidak mengakui kuasa Tuhan. Dikatakan engkaulah tempat perteduhan kami, persembunyian kami, perlindungan kami. Sebelum dunia ada, engkau sudah ada. Allah itu adalah Alfa dan Omega. Sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Bahkan setelah dunia ini berakhir, dia tetap ada. Itu sebabnya kesombongan terbesar manusia, saya katakan ketika manusia tidak mengakui kekuasaan Tuhan. Tidak mengakui
keberadaan Tuhan. Mungkin kita yang lewat sekolah minggu kan sering dulu diajarkan ya bahwa langit, bulan, bintang, siapakah yang menciptakannya? Pasti semua kita berkata, Tuhan. Tidak ada yang ada tanpa ada yang buat. Termasuk saya dan saudara. Seganteng apapun saudara, secantik apapun saudara, kita ada karena Tuhan. Itu sebabnya realita yang pertama, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sudah poin pertama tadi ya. Jadi realita yang pertama bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan saya katakan tadi, kesombongan terbesar manusia ketika manusia tidak mengakui kekuasaan Tuhan. Dengan kemajuan zaman sekarang, kecanggihan zaman sekarang, rasa ketergantungan manusia kepada Tuhan mulai berkurang. Bergeser kepada teknologi. Semuanya bisa ditolong. Maka manusia mulai sombong, mulai egois. Mau jalan kemana-mana pun kita nggak perlu lagi tanya orang. Semua canggih. Mau masak Indomie pun kalau nggak tahu, tinggal lihat di Mbah Google ya. Semua apa yang nggak bisa. Maka rasa ketergantungan manusia kepada Tuhan mulai berkurang. Padahal dikatakan tadi, realita yang pertama, manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sehebat apapun dia, sekuat apapun dia, tidak bisa lari dari Tuhan. Kondisi sekarang yang sedang terjadi ini sebenarnya menyadarkan kita juga. Sekaya apapun dia nggak bisa bergantung juga dengan kekayaannya. Tetapi manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya percaya manusia butuh jabatan, kedudukan, kekayaan, harta, uang, semua kita butuh. Tapi tidak selamanya itu bisa menolong kita. Itu sebabnya dikatakan tadi, jika kita menyadari hal ini, maka kita akan menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan kita. Tadi lagu kita yang mau firman tadi, Engkaulah tempat perteduhanku, persembunyianku. Ya, kadang-kadang saya pun sebagai hamba Tuhan, dengan kemajuan zaman sekarang, rasa ketergantungan kepada Tuhan mulai berkurang. Saya kadang-kadang malu juga. Ya. Ketika saudara tidak punya, kalau saya ya, saudara beda ya. Dulu waktu nggak punya duit, lagi butuh ini, pertama nangis-nangis sama Tuhan. Rasanya sekarang sudah nggak kayak gitu lagi. Ya. Mungkin sederhana, tapi kesombongan sudah mulai muncul. Karena rasa ketergantungan kita sudah mulai berkurang dari Tuhan. Sebenarnya Salomo pernah berkata, Salomo orang hebat, orang pintar, punya segalanya kekayaan, bahkan punya istri yang banyak, 1000. Saya rasa nggak ada orang Cibubur yang bisa mengalahkan Salomo 1000. Ya. Tetapi pada akhirnya Salomo berkata begini. Salomo pada akhirnya berkata, semuanya sia-sia. Hidup ini seperti menjaring angin. Menjaring angin ini pekerjaan yang sia-sia. Hidup ini seperti menjaring angin kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan. Hidup ini seperti menjaring angin kalau kita tidak percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, sekali lagi, realita yang pertama, manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi jangan sombong, jangan belagu. Manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, makanya Rick Warren berkata, hidup dimulai dari Tuhan, hidup diawali dari Tuhan, dan diakhiri kepada Tuhan. Banyak orang berkata dari Tuhan, tapi bukan kepada Tuhan akhirnya. Kepadaku dan sebagainya, ya. Saudara yang kerja, yang punya jabatan, saudara mungkin berkata, aku, karena aku. Tapi hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Engkau tempat perteduhanku, Engkau tempat persembunyianku, Engkau tempat perlindunganku. Aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kemanapun aku melangkah, Engkaulah segalanya dalam hidupku. Itu realita yang pertama. Jadi manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sebenarnya dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6, 1 Petrus 5 ayat 5 dikatakan bahwa kesombongan terbesar adalah ketika orang tidak percaya kepada Tuhan dan Tuhan menentang orang yang sombong. Tuhan menentang orang yang congkak.
Nah, kita lanjutkan poin yang kedua. Poin yang kedua, oke. Dalam ayat yang keempat dan yang ketujuh, ya kita diingatkan, saya ulang sekali lagi, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Realita yang kedua yang tidak bisa kita lari darinya, yang tidak bisa kita hindari, yang tidak bisa kita singkirkan adalah bahwa semua ada waktunya, semua ada masanya. Saya nggak tahu di tingkat mana, ini dari sisi usia dulu, ya, di usia mana kita hari ini, di umur mana kita. Semua ada masanya. Ya, saya pernah bertanya kepada anak-anak muda, remaja di gereja, menurut kamu masa mana yang paling indah? Maka anak remaja berkata, masa yang paling indah itu masa remaja katanya, masa muda katanya. Lalu saya bilang, ya bersukacitalah dalam masa mudamu. Ada ayatnya ya, anak-anak muda tahu ya? Di kitab mana itu? Anak-anak muda? Di kitab Mansyur. Enggak ada ya? Ada ya? Bersukacitalah kata Tuhan ya. Hai anak muda, tapi pertanggungjawabkan sukacitamu. Karena kita akan diperhadapkan dengan pengadilan dengan sukacita yang kita alami. Maka kalau kita bersukacita karena dunia ini, nanti kelak kita akan pertanggungjawabkannya juga ya. Nah, ketika lihat gambar ini, anak muda jangan main mata sama yang sudah berumur misalkan. Tuh lihat tuh, nggak lama lagi, jangan. Ya, karena ternyata anak-anak juga ditelan juga. Yang kurus juga ditelan juga, yang gemuk juga ditelan. Tidak ada pengecualian, tapi realita ini harus kita sadari bahwa semua ada waktunya, semua ada masanya. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang abadi, hanya Tuhan yang abadi. Hanya Tuhan yang kekal. Semua tidak ada yang abadi. Saya bertahun-tahun melayani di panti jompo. Dulu kadang-kadang mereka cerita, dulu saya waktu cantik, banyak orang yang suka dengan saya. Ya, sekarang sudah tua. Ya, kadang-kadang juga kita salah. Kadang-kadang menurut saya salah sih ya. Misalkan sudah menikah puluhan tahun, oh istri saya tambah cantik loh, sudah 70 tahun katanya, udah 60 tahun katanya. Bohong sebenarnya, nggak mungkin. Itu hanya, mana mungkin 60 tahun tambah cantik. Tapi kalau dibilang aku tambah cinta sama istriku, itu harus. Tapi kalau dibilang tambah cantik, suaminya udah umur 60, tambah ganteng, itu menurut saya nggak real, itu salah. Benar nggak bapak-bapak? Kita harus terima. Jadi jangan bilang istri saya tambah cantik loh. Kadang-kadang dalam hati, benar nggak sih tambah cantik? Nggak mungkin. Nanti dalam poin yang ketiga, masa hidup manusia 70, kalaupun lebih 80. Kebanggaannya adalah encok lah, darah tinggi lah, aduh banyak lah. Ya, banyak ya. Saya saja umur baru 50 kemarin, kadang-kadang kalau udah pulang capek, panggil anak, urutin. Apa-apa kalau pulang minta urutin. Padahal itu faktor faktor U. Dulu waktu saya di kampung, dari rumah berangkat jaga kerbau, kena hujan. Basah, kering lagi badan, baju ini. Pulang ke rumah tidur pakai itu, nggak sakit apa-apa. Ya, bahkan minumnya, kalau saya cerita di kampung, kalau anak saya, nggak, itu derita lu kata anak saya ya. Kalau anak saya, kadang-kadang air yang kotor itu kita minum, nggak pernah sakit perut. Nah, dengan bertambahnya umur dan lain sebagainya, maka dikatakan kebanggaannya adalah ya, makan daging dikit, jangan. Makan ini, jangan. Wah, semua banyak pantang. Katanya makan tempe sehat. Tapi tempe juga bikin darah tinggi. Betul. Ibu-ibu coba aja. Kasih pagi tempe, siang tempe, malam tempe, besoknya tempe, siang. Pasti marah-marah suaminya darah tinggian. Ya, jadi jangan bilang obat ya. Semua. Ya. Jangan coba-coba tempe terus. Boleh sekali 2 kali. Tapi kalau pagi, siang, malam, pasti berantem.
karena jadi darah tinggian ya. Tidak ada yang abadi, ini realita yang harus kita akui. Ya. Jangan sombong dan jangan lupa diri jika kondisimu sedang nyaman, enak, sedang diberkati. Jangan merasa hebat dan lain sebagainya. Karena semua bisa berubah. Bahkan hari ini mungkin engkau dalam keadaan pergumulan, persoalan, susah dan lain sebagainya. Dan jangan berkata dunia sudah mau runtuh. Semua ada masanya. Tetap berpengharapan dalam Tuhan. Jangan anggap remeh, anggap hina dengan orang yang di bawah. Dan jangan juga merasa hebat ketika engkau sedang merasa di atas. Semua ada waktunya. Semua ada masanya. Kekuatan, kecantikan, kegantengan, kegagahan, semua ada masanya. Jabatan, semua ada masanya. Tidak ada yang perlu disombongkan. Ya, baik dalam pencapaian di dunia ini. Karena semuanya akan berlalu. Ini realita yang tidak bisa kita hindari. Semua ada masanya. Semua ada waktunya. Makanya dikatakan segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Di masa di mana kita sedang berada sekarang. Ini realita yang harus kita akui. Kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga mungkin agak saya lamain sedikit ya. Setiap manusia mendapat kesempatan untuk berbuah, untuk melayani, untuk menghargai hidup, dan untuk menjadi berkat. Ya. Setiap manusia, ini sambungan yang kedua. Setiap manusia sebenarnya, saudara dan saya, yang masih bernapas hari ini, yang ada di tempat ini hari ini, semua kita mendapat kesempatan untuk melayani, untuk berbuah, untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ada kesempatan. Ini realita. Dan nanti realitanya, ada masanya, kesempatan ini tidak ada lagi. Sebulan yang lalu saya bilang sama jemaat begini, saudara kasih, sebulan yang lalu, karena saya sebenarnya rada bersalah juga sama jemaat kami nih. Karena minggu pertama saya ada di gereja, bulan ini minggu kedua saya ada di cabang, minggu ketiga saya ada di Kalimantan Timur, minggu keempat di sini. Jadi makanya nanti habis ibadah saya langsung pulang supaya saya minimal lihat wajah mereka sedikit ya. Karena ada jemaat begini, kalau kami ada jemaat, nggak tahu kalau jemaat di sini dah ya. Ada jemaat yang bilang gini, saya hanya lihat sedikit saja gembala rasanya udah puas katanya. Jadi kalau dia nggak lihat mungkin sebulan, wah ini bisa uring-uringan, nggak tahu kenapa ya. Nah, itu hebatnya jemaat ya. Harusnya gembala bisa kemana-mana bebas melayani ya. Saya tadi waktu ke sini saya renungkan begini, Pak Luhut termasuk luar biasa menurut saya. Ya dia usianya di atas saya. Dia rajin mau ke tempat saya jauh sekali kan. Ini kan kita ke ujung. Tempat saya di ujung di dekat bandara. Ya. Saya saja yang umur segini rasanya melihat jauhnya cuman nggak berani nolak kalau Pak Luhut ya. Karena dia semangatnya ke sana itu menurut saya jauh-jauh begitu dan minuman mobilnya menurut saya terlalu tinggi misalkan ya. Dan tapi begitu semangatnya ya. Kalau dia tanya gimana Bang, kita udah bisa tukar mimbar? Ya saya bilang mimbar kami berat, gak bisa diangkat-angkat ya. Cuman saya tadi renungkan baik-baik, luar biasa ya Pak Luhut ini. Ya mau dari ya, tapi itulah masuk ke poin ini ya. Bulan yang lalu saya bilang gini sama jemaat. Saya nggak akan suruh para pelayan Tuhan pergi ke pemakaman. Gereja kami nggak jauh dari pemakaman, Tegal Alur. Jemaat saya nggak tahu udah berapa puluh kali saya ngubur jemaat mati sana ya. Tentu yang saya kubur itu yang sudah meninggal ya. Yang hidup jangan dikubur ya. Saya nggak tahu berapa puluh kali saya ngubur jemaat. Bahkan pernah ngubur yang bukan jemaat. Yang bukan jemaat. Waktu itu kami masih di gereja di lantai 2 pagi-pagi bulan Desember. Pagi-pagi karena waktu itu suasana Natal mungkin capek sekali kita lama. Ternyata di depan gerbang sudah ada ibu-ibu lama nunggu-nunggu. Ya, ketok-ketok gerbang. Lalu akhirnya saya turun. Pak, ada tetangga kami yang meninggal orang Kristen. Bisa gak bawa kubur katanya. Gak ada keluarganya. Ya, masa saya bilang mana kartu jemaatnya? Orang udah meninggal. Ya, jadi dia meninggal di depan sebuah pabrik. Dan yang punya pabrik berkata,
tolong dong cari pendeta dong ini, karena mereka tahu dia orang Kristen, orang Batak lagi ya, ya dikuburin ya. Dan ternyata ada saudaranya di Tanjung Priok diteleponin nggak mau datang, ya. Saya bilang ya kita kuburin, ya kan? Lalu saya bilang gini sama jemaat, ya saya nggak akan suruh para pelayan Tuhan setiap hari Minggu pergi ke kuburan bawa kantong kolekte. Jangan tagih persembahan mereka. Nanti dianggap pendetanya sudah gila. Tetapi saudara yang masih hidup lah, yang ada di gereja ini, yang ada kesempatan memberi persembahan. Jadi jangan nanti setelah dikubur baru tagih persembahannya ke kuburan, jangan. Nah, saya ulangi, saudara mungkin masih agak sedikit belum nyambung, ya. Sengaja tadi itu saya sampaikan supaya sedikit agak shock sedikit ya. Nah, setiap kita punya kesempatan untuk berbuah, untuk melayani, untuk menghargai hidup, dan menjadi berkat. Semua kita mendapat kesempatan, tapi seringkali ketika ada kesempatan kita lewatkan, kita tunda, kita tolak. Dan ketika lewat, kita kembali mau mengambil kesempatan itu, sudah terlambat. Ada seorang anak muda yang sedang dirawat di rumah sakit karena penyakit yang sangat mengerikanlah, kanker. Dan dokter sudah memvonis tidak lama lagi usianya. Lalu tiap hari pendetanya, gembalanya datang ke rumah sakit berdoa dan menghibur si anak muda ini. Setiap hari dia datang. Menurut saya itu gembala yang baik. Saya belum pernah begitu ya. Tiap hari ya datang, tiap hari didoakan. Dan suatu hari dia datang, dia bawa bunga ke anak muda ini. Lalu dia doakan dan dia bilang ini, aku permisi pulang ya katanya. Lalu anak muda itu bilang ini, Pak Gembala, jangan pulang dulu. Dia bilang begini, Pak Pendeta, nanti kalau saya sudah sembuh, kalau saya sudah sehat, saya mau melayani Tuhan, katanya. Lalu Pak Pendeta itu mengurungkan niatnya dan dia mendekati si anak muda itu. Dia harus mengumpulkan keberaniannya untuk bicara. Dia harus berani bicara sama si anak muda itu. Lalu bilang gini, anak muda, kamu ingat gak waktu kamu remaja? Saya suruh kamu jadi ketua remaja. Kamu bilang, nantilah Pak Pendeta, saya sibuk sekolah. Lalu waktu kamu anak muda, kamu ingat gak? Saya suruh kamu untuk memimpin latih vokal grup. Karena kamu punya kemampuan, kamu bisa. Dan saya harapkan waktu itu kamu bisa memimpin paduan suara di gereja. Tapi pada waktu itu kamu berkata, aku terlalu sibuk Pak Pendeta kerja. Dan selalu kamu tolak. Tapi sekarang kamu minta mau melayani. Kalau pendeta itu punya keberanian berkata begini, setelah kamu mau mati, kamu minta mau melayani. Kalau punya keberanian ya. Tapi seringkali kita seperti itu. Setelah lewat kesempatan, kita mau mengambil kesempatan itu. Padahal realita yang ketiga saya katakan tadi, semua manusia punya kesempatan. Termasuk saudara dan saya punya kesempatan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Tetapi seringkali kesempatan itu kita lewatkan. Senin yang lalu kami baru pulang dari Kalimantan Timur. Kami ada beberapa hamba Tuhan pergi pelayanan. Saya mungkin ke Kaltim itu sudah yang ketiga kali. Tapi keberangkatan ketiga kali ini kami bawa, ya masing-masing kami bawa istri. Dan mungkin pelayanan setelah keluar daerah ya 2 tahun ini ya, baru ini ya. Sebelumnya sebenarnya saya sering ke daerah. Kami sering ke daerah. Mungkin tempat yang belum saya kunjungi dalam pelayanan, Ambon dan Toraja. Dan hampir semua ya. Kalbar saya pernah 2 tahun di Kalimantan Barat. Dan makanya kalau pergi ke daerah pelayanan, kalau dibilang ayo hidup susah gini-gini. Sebenarnya kalau kami melayani, sebenarnya kalau bicara hidup susah, ya sudah nggak asing sebenarnya. Ya, di Kalimantan itu saya pertama dikirim oleh Sinode, 2 tahun saya di sana, dan kakak kelas saya itu tidak ada yang betah, ada yang cuma sebulan, 2 bulan, karena medannya sangat ngeri sekali, berat sekali pada waktu itu. Sekarang sih udah lumayan maju lah ya.
Saya nggak tahu yang keberapa kali saya ke sana, mungkin ada 10 kali lah ya. Jadi ya karena makan aja terancam. Ya kalau sekarang kan banyak gereja-gereja yang bantu para hamba Tuhan ke daerah, bahkan di pedalaman. Kalau zaman dulu nggak pernah. Sinode hanya ngasih ongkos kita, ongkosin. Naik kapal barang lagi berangkat. Nggak pernah ditanya masih hidup apa enggak. Betul. Nggak ditanya. Masih hidup apa enggak. Mereka nggak tahu. Taunya ya. Dan pada waktu itu internet belum ada kan. Hampir tiap hari kita khotbah. Bingung kita mau khotbah apa lagi. Buku cuman berapa buku. Kalau zaman sekarang kan mau lihat ilustrasi apapun bisa di open Google kan. Semua ada kan. Kalau dulu hanya Alkitab, mulai kita hampir tiap malam keliling ke desa. Aduh, kadang-kadang sore lagi dia mau khotbah lagi. Sampai trauma kita dengan khotbah. Ini curahan hati pendeta ya. Kadang-kadang aduh, khotbah lagi ya. Aduh, kayaknya rasanya ya bosan ya. Padahal ada sekarang ini kan ada hamba Tuhan kan. Aduh, udah sebulan gak pernah khotbah katanya. Ada banyak ya. Teman-teman sampai hubungi kita. Tolong dong undang. Aduh, kalau saya sih kalau udah begitu, aduh, kasihan juga ya kalau sampai udah nggak khotbah, ya. Nah, tapi ya begitu perjuangannya, pergumulannya. Saya juga sebenarnya dalam pergumulan saya begini. Ya saya katakan tadi umur saya 2 bulan yang lalu 50 tahun. Saya mau apa lagi ya? Apa yang mau saya buat lagi supaya hidup saya lebih maksimal, lebih berguna, lebih berarti. Saya sedang berdoa dan bercanda sama Tuhan. Bercanda sama Tuhan, jangan ikutin saya. Ya, kalau Tuhan dengar candaan saya, ya mau nggak mau saya akan lakukan candaan saya. Ya, saya bilang Tuhan kalau begini Tuhan saya akan, maksudnya ada candaan saya. Saya setiap pulang dari daerah itu sebenarnya hati saya nggak pernah sejahtera. Ya, nggak pernah sejahtera. Artinya waduh, kalau di daerah itu sekarang pergumulan kita kan, kemarin teman baru pulang dari Bangka dan dari Papua, bagaimana kondisi kekristenan di negara kita ini semakin amburadul, semakin merosot. Ya, Sumatera, saudara yang orang Batak, ya, dulu kita hanya ribut, orang gereja tua menghina gereja yang baru. Yang ini, wah apa itu, Pentakosta tepuk-tepuk tangan, ya hanya janda-janda di gerejanya katanya kan. Nah sekarang mereka mulai sadar ternyata hampir setiap desa sudah ada musola. Lalu mereka sadar saksi Hopa menyerbu, yang lain menyerbu. Lalu mereka mulai sadar ternyata musuh kita bukan Pentakosta. Musuh kita, tapi ini kondisi yang sedang terjadi bukan hanya di Sumatera, hampir semua. Maka saya mulai berpikir begini. Ya, mulai berpikir kalau di Jakarta ini dalam tanda petik, kalau posisi saya misalkan dalam tanda petik ini juga sebuah kesombongan sebenarnya ya. Dalam tanda petik posisi saya sekarang ini dalam pelayanan menurut saya sudah nyaman. Saya nggak pernah lagi bergumul, nggak pernah lagi berdoa Tuhan makan apa besok. Beda kalau dulu waktu merintis dan merintih. Nggak tahu mau makan apa. Kalau sekarang saya rasa kalau cuma makan mah ada, nggak perlu lagi nangis-nangis minta makan sama Tuhan. Bahkan kadang-kadang harus dibatasi. Tapi menurut saya kalau di Jakarta ini, ya mengundang pengkhotbah 10 pun tiap minggu bisa, banyak di Jakarta ini. Tapi kalau di daerah belum tentu ada. Kalau kita bilang sama hamba Tuhan, teman-teman hamba Tuhan di daerah enak ya di sini melayani begini kita bilang. Lalu mereka bilang apa? Mau gantian enggak Pak Pendeta? Bapak di desa, saya di kota katanya. Mana berani kita aja jawab lagi kan? Nah, tapi dalam pergumulan saya secara pribadi, Tuhan apa lagi yang saya mau buat? Maka saya rindu sekali ya bahkan lebih memokuskan diri bagaimana ya menyemangati teman-teman yang berjuang di daerah, bahkan mensupport mereka ya, bahkan ya
berdoa biar Tuhan beri kesempatan untuk ya buka pelayanan. Maka kami ya tidak pernah tidak pernah bercita-cita misalkan buka cabang di Jakarta, tapi mulai ke daerah. Walaupun ya setahun yang lalu, belum sampai setahun ya, kami ada cabang di Ciledug. Itu sebenarnya ya karena ada hamba Tuhan yang berkata, aku mau buka di bawah naungan Bapak, ya itu. Tapi saya berpikir mau fokus ke daerah. Maka sekarang ya udah hampir 2 tahun ini mungkin ya, jemaat saya bilang ini, ayo kita mau bikin persembahan misi. Mungkin ada 50.000 tiap bulan, 20.000, 100.000, 200.000, ayo bikin persembahan misi. Setiap hamba Tuhan yang dari daerah, kalau datang kita support mereka, bahkan kita support pelayanan yang ada di daerah. Hari ini baru ada satu cabang kita di desa Payabado namanya. Ya, itu desa yang sebenarnya dekat dengan kota Medan tapi masih terpencil. Ya, waktu itu ada adik ipar saya, dia punya tanah, punya rumah di situ, lalu dia ajak saya. Dan kalau pendeta diajak, yang pertama dilihat adalah jiwa. Begitu saya diajak, saya lihat ada anak-anak kecil, banyak anak-anak kecil gak pakai sendal, main-main dan masih perkampungan. Lalu saya bilang sama adik ipar saya, mau nggak kita buat di sini PAUD? Saya bilang, oh boleh bang katanya. Tapi jangan berhenti hanya di PAUD, harus ada gereja, saya bilang. Akhirnya kita mulailah, kita suruh, kita tempatkan orang. Ada satu suami istri lah ya, suami istri kita tempatkan di tempat itu, lalu kita support dari Jakarta. Setiap bulan kita support. Waktu saya datang ketemu, ya saya bilang gini sama orang yang kita tempatkan di desa begini, kamu tidak perlu pintar khotbah, kamu tidak perlu pintar berdebat teologi, kamu tidak perlu pintar pimpin pujian. Yang paling penting pertama kamu bisa diterima di desa ini, saya bilang. Oh iya Pak Pendeta katanya. Lalu dia duduk, dia angkat kaki dengan saya. Dia di kursi angkat kaki. Saya lihat ini gak sopan sekali. Ya, etikanya kurang ya. Saya bukan mau dihargai, cuman rasanya duduk berhadapan, ada duduk kursi langsung angkat kaki. Perempuan lagi kan, rasanya ini. Saya sudah mulai, aduh Tuhan salah nih, tapi udah. Lalu habis itu saya ajak mereka makan, rame-rame makan. Makan di sebuah tempat, ya Lapo namanya ya, makan ya. Lalu ayo minta-minta, saya bilang sama yang adik ipar saya semua. Ternyata dia hubungi teman-temannya, ada teman-teman datang. Ada 3 orang. Kalau dia minta izin sama saya, Pak Pendeta boleh nggak saya ada teman saya mau datang? Saya nggak mungkin tolak. Tapi tiba-tiba teman datang, ada 3 orang, dia bilang apa? Ayo ambilin katanya. Saya pikir kamu yang bayarin apa saya? Kok? Dan saya pikir aduh Tuhan gimana, salah nih saya kayaknya. Lalu ketika saya pulang, gak sampai sebulan, adik ipar saya bilang ini, Bang, ini pelayan Tuhan yang kita tempatkan sini berantem sama kadesnya katanya. Kepala desa, kepala dusun dilawan. Berantem sama ibu-ibu. Lalu saya tanya dia, iya mereka yang salah. Terlepas siapa yang salah, tapi citra orang dengan kita udah gak jadi berkat. Lalu saya bilang, udah suruh pulang lah, saya bilang. Suruh keluar. Ya, lalu suruh pulang dan dia bilang, janganlah Pak, tolong saya mau, suruh, kalau sudah seperti itu di desa, susah merubah, warga udah gak bisa terima dengan perilaku seperti itu. Lalu dia pergi. Lalu saya bilang sama adik ipar saya bilang gini, kamu yang mau saya ke sini dan menunjukkan jiwa-jiwa. Waktu itu berapa kali kita datang, kita bikin KKR di jalanan. Mereka begitu antusias, KKR kita bikin kan. Dan saya sudah terlanjur cinta dengan di sini, saya bilang. Dan kalian yang bawa kami ke sini. Sekarang kalian yang harus menggembalakan, saya bilang. Lalu dia bilang ini, Bang, maksud saya nggak seperti itu, saya nggak mau jadi gembala katanya. Padahal maksud saya kalau nambah jadi gembala, nambah teman, mikul beban kan gitu kan. Ya, enggak Bang, saya nggak mau jadi gembala, saya tahu nggak enak jadi gembala katanya. Begini aja deh Bang katanya. Ini anak kita kan udah mau lulus SMA. Kita masukkan sekolah teologi dan dia mau nanti jadi pendeta. Oh kalau begitu sebelum dia jadi pendeta kamu dulu, saya bilang. Dan dia gak bisa tolak ya.
Dan dia nggak bisa tolak dan akhirnya ya sampai hari ini boleh berjalan dengan luar biasa dan memulihkan tadi perselisihan dengan lingkungan, dengan kadusunnya itu perlahan-lahan dan akhirnya mereka mulai bisa terima dan ya gereja ini boleh berdiri. Maksud saya begini, semua kita ada kesempatan, mendapat kesempatan. Tidak kebetulan saudara ada di gereja ini. Tuhanlah yang mengantar dan menempatkan saudara ada di gereja ini. Dan saya percaya semua saudara mendapat kesempatan. Seringkali ya rohani jemaat ya, disuruh gembala, nanti layan gini ya, Pak Pendeta aku belum bisa, aku belum siap. Kalau gembala nyuruh itu artinya pasti dia tahu kita sudah bisa. Tapi seringkali kita menolak, belum mampu, belum bisa, belum apa lagi, belum siap, belum aku masih duniawi Pak Gembala. Ya memang masih hidup di dunia. Ya kan? Tapi seringkali kita banyak alasan. Di tempat saya ada namanya TPI. Tim Pengurus Inti. Itu jadi nggak pakai wakil tapi TPI. Jadi beberapa bulan ini semenjak corona ini mereka saya suruh khotbah di umum. Jadi nggak hanya khotbah di persekutuan, saya suruh khotbah di umum. Ya, supaya gembala juga bisa keluar seperti ini kan? Ya kan kalau harus gembala terus yang khotbah, nggak bisa gembala keluar. Ya, jadi kita ada ibadah ini sementara ini sesi pertama, sesi kedua nanti jam 10. Nanti saya kejar jam 10 ya. Lalu ada satu bilang ini, Pak Gembala, jangan dijadwali saya khotbah. Saya bilang nggak boleh, harus. Wah, stres dia. Ya wajar, stres saya aja yang sekolah pendeta khotbah pertama saya stres, apalagi yang ini kan. Ya wajar kalau nggak stres itu berarti dia nggak supaya dia doanya kencang sama Tuhan kan. Kalau bilang gampang kecil, itu nggak ada bebannya ya. Ya. Hari-hari terakhir, jadi saya Pak Gembala, jadi saya bilang, minggu ini saya nggak ada di gereja, saya bilang. Jadi jangan ada alasan pas dia mau khotbah dilihat ada gembala aja deh. Jadi bisa lari kan. Akhirnya ya harus khotbah. Ya. Dan saya percaya semua kita dapat kesempatan. Makanya dikatakan tadi masa umur kami 70. Kalau lebih 80 kebanggaannya adalah penderitaan. Jangan setelah umur, setelah umur 60 tahun lalu bilang gini sama Pak Gembala, jadwalin dong saya jadi worship leader. Takutnya nanti waktu mau lompat jatuh kan. Waktu muda kemana? Ya kan? Waktu masih energik, waktu kuat kemana? Jangan setelah gak bisa lagi jalan, Pak Gembala aku mau dibaptis. Waktu muda ditawarin mau dibaptis, gak mau. Setelah gak bisa lagi jalan, minta dibaptis. Saya pernah pelayanan di daerah Cengkelong, ya, dadap sana. Saya lihat WL-nya udah tua, singernya udah tua. Aduh, singernya udah tua. Saya pikir gembala ini kok gimana sih? Kok semua yang tua-tua? Bukan berarti gak boleh aja, tapi anak-anak muda yang lain kemana? Ya, saya juga pernah pelayanan nggak jauh-jauh dari Jakarta ini. Saya lihat semua gembala yang mengerjakannya, bikin warta semua. Saya lihat banyak anak muda. Kenapa mengizinkan semua dikerjakan oleh gembala tersebut? Harusnya jemaat jangan berkata begini, apa yang gembala kasih sama saya? Apa yang gereja kasih sama saya? Jangan bilang begitu. Tapi kita harus berkata, apa yang akan saya kerjakan di gereja ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya katakan tadi tidak kebetulan saudara di tempat ini. Ini ladang Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara di tempat ini supaya kita mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, jadi jangan berpikir saya kok ada di sini. Bukan, Tuhanlah yang mengantar, menempatkan saudara supaya saudara bisa berbuah, melayani, menghargai hidup. Ya, bahkan anak-anak muda yang orang tuanya masih hidup, ayo ini kesempatan, ya layani orang tua. Sedangkan orang tua jangan nanti setelah di kuburan tiap hari bawa jeruk, tiap hari udah dikubur ngapain?
Ada begitu kan? Tapi bukan kita, orang lain ya. Tiap hari diantar makanan yang enak. Ya, bahkan dulu saya ingat orang tua saya belum bertobat. Dibawa, waduh kalau udah lagi susah mama saya, dia potong ayamnya lalu dibawa ke kamarnya, dipanggil orang tua yang sudah meninggal. Makan lama katanya, kami lagi susah. Padahal sudah meninggal. Tapi kita ngintip-ngintip di luar, karena begitu keluar kita sergap langsung ayamnya. Karena untuk anaknya nggak dipotong khusus ayam, tapi untuk orang tua yang sudah meninggal, ini yang salah. Makanya anak-anak muda yang masih orang tuanya masih hidup, ya lakukan yang terbaik. Jangan nanti setelah pergi, wah menyesal. Ya, wah, kalau bicara tentang orang tua begini, ya, setiap saya pulang ya paling saya lihat kuburannya. Ya, jemaat pernah bohongin saya sampai 80 juta. Tapi orang tua saya belum pernah orang tua saya meninggal, hidup saya kami masih susah lah ceritanya. Artinya kalau mau sekarang udah terlambat, udah dikubur, kan nggak mungkin lagi. Ya, mau saya bikin pun kuburannya harga 50 juta untuk apa kan? Orang tengkorak kok di dalamnya, udah percuma. Tapi saudara yang masih punya orang tua, ayo. Saudara yang punya suami, layani, berikan yang terbaik. Yang punya istri, layani, berikan yang terbaik. Punya anak, layani, berikan yang terbaik. Karena setiap manusia mendapat kesempatan. Kesempatan nanti akan berlalu. Anak saya yang pertama dulu waktu kecil dia bilang gini, papa mama nanti tiap malam, tiap hari aku akan cium mama, cium papa katanya. Itu waktu kecil yang ngomong kayak gitu. Udah besar sekarang gini boro-boro mencium. Jangan pergi juga. Iya betul. Ya. Jadi setiap kita ada kesempatan, mari kita menghargai kesempatan. Menghargai hidup. Dan menjadi berkat. Kalau saudara sehari ini masih kuat, ayo lakukan, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Jika saudara punya sesuatu, ayo, ini kesempatan. Mau mendukung pekerjaan Tuhan, mau beri persembahan, ini kesempatannya. Jangan nanti, jangan bilang gini, Pak Pendeta doakan, kalau bisnis saya lolos, berhasil, nanti saya akan bantu gereja katanya. Nanti kalau sudah ini ya, sampai kapan? Kan harusnya jangan tunggu nanti. Tapi apa yang bisa kita kerjakan hari ini, apa yang bisa kita lakukan hari ini, apa yang bisa kita persembahkan hari ini, apa yang kita bisa beri hari ini, ya kita lakukan. Jangan tunggu nanti. Saudara mungkin hari ini gak bisa ngasih persembahan 50 juta, jangan bilang nantilah kalau usaha saya sudah berhasil saya kasih persembahan 50 juta. Jangan. Apa yang saudara memang mampu bisa hari ini, ya itu yang saudara kerjakan. Melayani apa yang dipercayakan? Ya layani dengan sungguh-sungguh. Berbuah. Ya menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Ayo lakukan. Tema PGI hari ini menjalin persaudaraan ya untuk tema Natal ya, dan itu menjadi tema di gereja kami juga tahun ini. Ya, saya berpikir apa yang mau kita lakukan untuk membuktikan mengasihi sesama kita. Ya. Saya pikir ayo yang mau kumpulin beras, ayo kita lewat Natal kita nanti bagi ke orang-orang tertentu, ya itu kan mengajak kita supaya kita jadi berkat. Jangan nanti bilang, nantilah Tuhan kalau saya sudah mau pergi, mau menghadap, saya jadi berkat, terlambat. Jangan tadi saya baca cerita si anak muda itu, hati saya sebenarnya tersayat-sayat juga, walaupun saya hanya baca di internet, yang dia bilang, saya mau melayani Pak Pendeta kalau pulang dari rumah sakit katanya. Sudah terlambat. Dulu waktu dikasih kesempatan selalu tolak. Dikasih kesempatan selalu nolak. Itu sebabnya saudara kasih. Setiap waktu, ya setiap kita ada masa kesempatan untuk kita bisa menghargai hidup, untuk kita bisa melayani Tuhan. Itu sebabnya dikatakan tadi dalam ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sudahkah hidup saudara bermakna? Makanya Paulus berkata begini, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Bahasa sehari-harinya, kalau saya hidup, saya harus hidup untuk Tuhan. Hidup untuk melayani Tuhan.
hidup untuk menyenangkan sesama. Lalu kalau saya mati baru untung. Itu bahasa terjemahan sehari-harinya. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Kalau saya hidup, saya harus hidup untuk menyenangkan Tuhan. Hidup yang bermakna. Apakah tetangga berkata, saya mau muntah lihat tetangga saya ini orang Kristen. Apakah seperti itu? Atau sebaliknya tetangga berkata, saya sangat diberkati dengan kehadiran temanku ini orang Kristen. Wah, berarti hidup kita jadi berkat. Mungkin kita nggak memberi sesuatu, tapi hidup kita jadi berkat. Ketika kita beberapa kali bikin kasih, pengobatan, potong rambut, waktu orang-orang di sekitar kita, orang-orang Betawi. Lalu kalau saya jalan ke perkampungan, kadang-kadang ada orang berkata, Pak Gembala katanya. Padahal dia orang Betawi, dia panggil saya Pak Gembala. Karena orang-orang panggil saya Gembala. Ya dalam hati, amin Tuhan, biarlah dia menjadi jemaatku nanti. Ya kan, tapi minimal dia bilang Pak Gembala katanya. Ya, ada security kita yang boleh dibilang itu dulu jawara di komplek itu. Kalau kita ketemu dibilang apa? Shalom katanya. Shalom katanya. Dia nggak tahu shalom itu kan damai bagimu, damai bagiku. Ya puji Tuhan. Ya jadi artinya kehadiran kita harus bisa jadi berkat. Ya harus jadi berkat. Berapa minggu yang lalu, berapa bulan yang lalu ada orang mau ya satu kampung saudara, lalu dia pakai gereja untuk ada acara lah. Ya, dan ya kita nggak pernah bilang sekian lah untuk gereja. Cuman saya selalu kalau ada acara kan sampah bisa lebih banyak, kan keamanan bisa lebih ekstra, dan saya selalu kasih sesuatu bagi mereka. Jadi jangan dianggap kita gereja pelit banget, sampahnya banyak tapi pelit, gitu kan? Jadi saya kadang-kadang bercanda, saya panggil, nih beli pesawat ya, saya bilang, wah bapak bisa aja, tapi ya dia udah senang. Maka kalau ada kegiatan dia malah lebih senang, berarti dia kan ada tambahan minimal bisa beli nasi padang. Tapi kalau kita pelit, saya lihat saudara saya itu dia panggil security, dia bagi 20.000 nih. Dia pikir dia bangga ngasih 20.000 sama udah jagain acara pestanya di gereja. Saya pikir ini keterlaluan. Begitu mereka pulang, saya datang ke sini, saya bagi lagi, saya kasih ini nih, saya bilang. Ya, karena kalau dia pergi ya kan kita juga yang dicap juga orang gereja kok begitu banget. Nah, memang kita nggak beli, memang kita bukan mau menilai dari duitnya, tapi kadang-kadang ya lewat mamon itu mereka bisa menerima ya kehadiran kita, bahkan kita jadi berkat, sehingga apapun yang kita ya keluhan kita mereka mau segera tolong, dan mereka berkata memang gereja ya sangat ya memberkati. Maka tiap minggu kalau mereka datang jaga security yang saya bilang sama jemaat ya seperti pengamen yang di bis, apalah arti 1.000 2.000 bagi saudara ya. Saudara nggak akan jatuh miskin dengan memberi kepada mereka, tapi mereka akan berkata orang gereja diberkati, dan akhirnya hidup kita jadi berkat. Saudara kasih sekali lagi, semua kita mendapat kesempatan. Jangan tunda kesempatan, jangan berkata nanti, tapi jika ada kesempatan, lakukan. Saya ingat dulu ada orang yang datang ke rumah sering. Ya ada orang datang bilang baru dianiaya suaminya lah, karena dia pindah agama lah, macam-macam lah, dia minta duit dan sebagainya, minta duit. Ya lalu saya mau siap-siap kasih duit. Lalu dari istri saya dari belakang si ibu itu bilang ini, jangan, penipu itu katanya, pembohong katanya. Lalu saya kasih dan saya bilang begini, ketika dia sudah pergi, kalau semua kita curigai orang penipu, pembohong, kapan kita bisa berbuat baik? Kalau semua kita curigai, tergantung urusan dia. Kalau dia memang penipu, itu urusan dia. Yang penting kita dengan tulus memberi yang terbaik. Jadi kalau semua kita curigai, gak akan ada kesempatan kita mau melayani. Apalagi kita di Jakarta ini. Ya, lihat orang, ya semua, bahkan datang ke gereja pun banyak dengan tujuan yang, ya saya bilang tadi, bahkan jemaat sendiri pernah tipu saya, bohongin saya, sampai 80 juta. Ya, itu sertifikasi istri, sertifikasi saya 3 tahun cair langsung dan gak berbekas. Ya, tapi
Makanya saya bilang orang tua saja nggak pernah segitu. Tapi ya itulah. Ya nggak apa-apa. Lebih daripada itu Tuhan gantikan, berikan yang terbaik ya. Jadi semua kita ada kesempatan. Berapapun usia saudara, mau anak-anak, remaja, orang tua, yang sudah lansia, semua mendapat kesempatan. Tentu kesempatan yang tua beda mungkin dengan yang muda. Tapi masing-masing mendapat jatah kesempatan sendiri. Ambil kesempatan itu dan lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan ya.